Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Query lanjutan oleh Ilham Rusdi, dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, MKOM UCE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pokok bahasan, subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, dan pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam closure form, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan glosar weight. Tujuan, dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai 0, dapat menulis subquery dalam closure form, dapat menggunakan skalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dikerjakan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Tabel yang digunakan pada pembahasan ada 3 buah ya, tabel department, employees, dan jobs history. Pakai skema HR. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain ya, seperti ini. Ini subquery, ini kan main query, ini subquery untuk menghasilkan sebuah nilai. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui nilainya. Nah, misalnya ini menampilkan nama dari seorang pegawai yang gajinya di atas dari pegawai yang gajinya yang nomor ID-nya 149. Nah, seperti ini kan tidak bisa ditentukan kalau tidak menggunakan subquery. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Berikut ini contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris main query. Nah, ini jika menggunakan banyak baris, gunakan in. Manager ID, department ID, subquery-nya harus 2 juga. Next, pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery, banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan, pairwise, pembandingan tidak berpasangan, non-pairwise. Pembandingan berpasangan menampilkan detail dari data pegawai yang dimanage oleh manajer dan departemennya sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Nah, ini pairwise pakai in. Non-pairwise, pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Ini. Nah, ini dengan pairwise karena satu-satu bisa dalam 2 query. Penggunaan query dalam closure form. Query bisa diletakkan di dalam closure form untuk membentuk tabel temporer. Hasil query biasanya berupa tabel sementara yang berisi beberapa data yang diambil. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Inline view. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Standar SQL 92, select statement, closure form dan where, daftar value dari statement insert, standar SQL 99, kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Contoh ekspresi skalar subquery. Penggunaan skalar subquery dalam ekspresi case seperti ini: select employee ID last name case ketika department ID sama dengan ini 1800 sama dengan departemen ID dari departemen yang lokasinya di 1800, maka
Kanada atau USA. Jika tidak, USA. N. Lokasi from employees. Menampilkan Kanada jika lokasinya 1400 dan USA jika tidak. Penggunaan scalar subquery dan clause order by. Nah, ini terpakai ini diurutkan berdasarkan department name. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Seperti ini sintaknya. Tabel dikasih outer atau alias, ini pakai alias ya. Untuk mengambil atribut dari tabel ini harus pakai ini, harus tentukan juga aliasnya. Ini contohnya, last name, salary, department ID, employers, outer, salary, dimana gaji di atas rata-rata dari pegawai yang dalam salah satu departemen. Masuk ke latihan soal. Buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi 10%. Select last name, department ID, salary dari employees, where department ID, salary in. Select department ID, salary from employees, where commission PCT 0,1 atau 10%. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Select last name, department ID, salary from employees, where department ID, salary in. Select A, department ID, A, salary from employees A, department B, employees A, department B, where B location ID sepertinya 1700. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama kohort. Data kohort tidak ditampilkan. Select last name, date, salary, employees, where salary, komisi BCT in sama dengan namanya kohort. Ini buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Select employees ID, last name, employees join, department using, department ID, natural join location, where location city, like T. Buat query yang menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, data-data gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan data-data gaji. Select last name, salary, department ID, effective salary from employees, group by last name, salary, department ID. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Yang pertama, gunakan operator not exist. Apakah persoalan dapat dipecahkan dengan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Pakai where not exist, tidak bisa menggunakan not in. Fungsionalitas dari not in berbeda dengan not exist. No. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Last name, department ID, salary from employees, where salary lebih besar dari select effective salary from employees, group by salary, last name, department ID. Buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Last name, salary, employees, outer. Seperti ini.
Next, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Gunakan scalar subquery. ID, last name, employees ID, ordered by, select department, nama departemen D, where department ID, sama dengan departemen ID. Buat query untuk menampilkan nama departemen dari setiap departemen yang memiliki total gaji di atas seperlapan dari total gaji keseluruhan pada perusahaan, gunakan klausa with untuk menunjukkan query tersebut. Beri nama summary. With depsal as select department name, sum the salary as department total, from employees A, department D, where A, department ID, sama dengan department ID, goodbye. Nah, seperti ini summary. Untuk refer ke sini. Kamu summary. Oh, ini refer ke ini. Buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Last name salary, from employee salary lebih besar dari from employee, job ID sama dengan S Ahmad. Pakai ini musik group max ordered by salary. Sekian presentasi mengenai query lanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.